Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Ada Pak. Oke ya, maaf ya tadi ya. Kita lanjutkan. Sudah, Pak. Perkuliahan untuk peralatan industri. Di sini kita sudah sampai di bab ekstraksi ya. Oke. Saya kira ekstraksi ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga ya di perkuliahan sebelumnya, di mata kuliah apa kemarin belajar ekstraksi. Jadi apa? OTK 1 kan ya, masih semester ini. Jadi harusnya ya inilah masih teringat jelas lah ya. Oke, relasi ini pemisahan gitu ya, suatu pemisahan campuran di mana nanti yang dipisahkan itu adalah suatu senyawa yang kita inginkan yang pemisahannya menggunakan solvent ya. Nah, sehingga di dalam ekstraksi itu akan dikenal dua jenis. Ada ekstraksi padat cair, ada ekstraksi cair-cair. Solid liquid extraction, ada liquid-liquid extraction. Nah, keduanya sama, yaitu proses pemisahan campuran, proses pemisahan solut dari campuran, ya, suatu senyawa atau konstituen dari campurannya dengan bantuan solvent. Ya, dua-duanya sama menggunakan bantuan solvent. Yang membedakan ada di fasenya ya. Yang pertama untuk yang liquid-liquid, yang membedakan adalah di situ solutnya, diekstraknya atau dipisahkannya dari campuran yang berfase liquid. Kalau solid liquid extraction, maka solutnya, suatu senyawa yang ingin kita pisahkan, yang ingin kita ambil, itu dipisahkannya dari campuran yang berfase padat. Ya. Misalnya apa contohnya kira-kira? Contohnya apa kalau ekstraksi secara liquid-liquid extraction atau ekstraksi cair-cair? Contohnya apa kira-kira? Pemisahan apa sih kemarin tuh? Asam propionat dari aku lupa Pak. Iya, praktikum juga ada ya LLE ya. Kemarin itu di Tabtek 1 juga ada praktikum LLE kan, liquid-liquid extraction. Itu memisahkan apa dengan apa itu? Memisahkan apa dari apa dengan solventnya apa kemarin? Ingat nggak? Memisahkan asam propionat dari TCE, solvennya TCE, air Pak. solventnya air. Ya, oke, itu salah satu contohnya gitu ya. Terus kalau yang ekstraksi pada cair, kayaknya di lab kita nggak ada ya praktikum ekstraksi pada cair. Oh ada, tapi nanti pilot, nanti waktu pilot plan itu ada ekstraksi pada cair. Kira-kira contohnya apa? Ekstraksi angin dari bunga rosella Pak. Oh iya, ya di pangan juga ada ternyata ya licing ya. Ekstraksi antosianin dari bunga rosella. Pelarutnya apa kalau kemarin air. Itu di pangan? Apa? Pelarutnya? Air, Pak. Oh, air juga. Air juga ya. Oke. Ya, jadi itu merupakan contoh pengaplikasian metode ekstraksi ya dalam beberapa keperluan di industri juga
waktu praktikum juga ada gitu kan ya. Selain yang tadi disebutkan, ini juga salah satunya. Nah, dalam ini pasti akan kita mengenal tentang istilah-istilah ini. Jadi sudah pasti kalian familiar ya dengan istilah-istilah ini. Yang pertama mungkin solut ya, solut. Apa itu solut? Ayo, apa itu solut? Zat terlarut. Suatu zat yang dibawa yang akan dilarutkan. Zat yang dilarutkan. Zat yang dibawa oleh pelarut untuk dipisahkan dari solvent. Zat yang dibawa oleh pelarut untuk dipisahkan dari solvent. Pelarut Diluent solvent beres. Oh iya, maksudnya diluent. Iya. Jadi solut ini adalah suatu komponen gitu ya, atau satu senyawa yang ingin kita ambil. Ya, diekstrak dari mana? Dari campurannya. Campurannya tadi bisa berupa campuran liquid, bisa berupa campuran dalam fase padatan, gitu kan ya. Itu yang dinamakan solut. Nah, kemudian ada istilah solvent. Kalau solvent apa? Solvent apa? Solvent? Pelarutnya, Pak. Pelarutnya. Yang nanti digunakan untuk mengekstrak ya, dinamakan dengan solvent. Kok bisa solvent mengekstrak solut? Ya, karena dalam proses ekstraksi pada cair ini nanti akan memanfaatkan apa? Memanfaatkan kelarutan solut di dalam solvent. Jadi solventnya ini dipilih atau diseleksi yang mana solventnya harus memiliki kemampuan untuk melarutkan solut ya, untuk melarutkan solut. Kemudian ada ekstrak. Kalau ekstrak apa ya kira-kira? Dari solut yang dibawa oleh apa ya, Pak? Solut aja? Enggak, Pak. Ada solventnya juga biasanya tuh. Contohnya ya, kayak antoksionin itu di Tekpang, teknologi pangan kemarin. Ya, ekstrak ini adalah hasil ekstraksinya gitu ya. Yang mana ekstrak ini berisi solut di dalam solvent atau solvent yang sudah berhasil mengambil solutnya gitu ya. Itu dinamakan dengan ekstrak. Kemudian selain ekstrak, hasil dari ekstraksi itu ada yang namanya rafinat. Kalau rafinat apanya berarti? Biasanya padatan, Pak. Padatannya. Iya, kalau di leaching. Oh. Atau rafinat ini akan berisi diluent dan juga sedikit solvent ya. Kalau di leaching ya padatannya atau ampasnya. Ya. Jadi rafinat itu diluent. Kalau di LFE artinya senyawa yang tidak terlalu solvent ya, itu rafinat. Jadi istilah-istilah itu yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya, sebelum ya harusnya sih sudah paham ya, karena kan kemarin sudah belajar ngitungnya juga, sudah belajar perhitungannya juga. Masa lupa dengan istilah ini? Saya kira enggak. Oke, kemudian mungkin gini, kalau saya kalau tadi contoh yang diberikan itu Anda bisa mengidentifikasi nggak mana yang solut, solvent, ekstrak, sama rafinat. Misalnya pada ekstraksi rosella tadi, yang termasuk solut, solvent, ekstrak, dan rafinat itu yang mana? Kalau solut itu
bunga roselanya, Pak. Kalau solvent Masa solut bunga roselanya? Antosianinnya, Pak. Solut itu zat itu Ya, antosianin. nah, kalau di rosella yang mau diekstrak adalah antosianinnya ya, itu solutnya. Kalau solvennya berarti apa? Water, air. Airnya. Kalau ekstraknya antosianinnya, Pak. antosianin yang terlarut di dalam solven ya, masih Solven. ada solvennya ya. Nanti kalau mau diambil antosianin aja, maka solvennya harus dipisahkan kembali. Kemudian kalau rafinat berarti apa? Bunganya itu, Pak. Yang ampasnya. Ampas bunganya ya. Ampas bunganya ya. Biasanya di situ masih ada sedikit solvennya ya. Nah, itu yang rafinat. Oke, saya kira terbayang lah ya mana solven, mana solut, mana ekstrak, mana rafinat. Kemudian yang pertama ini adalah ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut atau ekstraksi solven ini lebih ke mereverse ke ekstraksi cair-cair ya. Jadi ekstraksi cair-cair Bapak, apa? ini lagi share screen atau Lagi share screen, nggak kelihatan? nggak ada, Pak? Kok nggak kelihatan? Oh, ini kelihatan sudah. Masih belum, Pak. Kenapa ya? Saya sudah share screen-nya kok belum ya? Belum, masih belum sekarang? Belum. Oh, gimana ya?
Sudah kelihatan nggak? Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ekstraksi pelarut ya. Ekstraksi pelarut ini ya nama lainnya dari ekstraksi cair-cair ya, atau LLE tadi, liquid extraction, itu biasa juga dikenal dengan ekstraksi pelarut. Walaupun pada dasarnya leaching juga menggunakan pelarut ya, tapi sekedar nama aja. Nah, ini prinsip proses ekstraksi, yaitu bahan mentah dicampur dengan pelarut sehingga konstituen terlarut berpindah ke dalam pelarutnya. Selanjutnya nanti pelarut akan dipisahkan dari campurannya. Jadi secara sederhananya pelarut itu akan melarutkan suatu senyawa yang ingin kita ambil gitu ya. Ketika senyawanya sudah diambil oleh pelarut, terbawa oleh pelarut, maka nanti hasilnya berupa ekstrak tadi itu akan dipisahkan. Dipisahkan dari pelarutnya, sehingga yang kita dapatkan hanya zat terlarutnya saja. Nah, tahapan dalam ekstraksi ya ada dua berarti ya. Yang pertama, tahapan pencampuran. Tahapan pencampuran ini yang nantinya akan terjadi ekstraksi ya. Jadi ekstraksi itu terjadi pada tahapan pencampurannya itu ya. Kita akan melakukan pencampuran dulu antara bahan mentah dengan pelarutnya atau raw material dengan pelarutnya. Raw material ini ya adalah campuran yang mau dipisahkan solutnya tadi itu. Kemudian setelah dilakukan pencampuran, biasanya pencampurannya dengan menggunakan mixer gitu ya, dalam alat mixing. Selanjutnya hasil campurannya itu nanti akan dipisahkan. Nah, pemisahannya ini biasanya campuran yang tadi itu didiamkan dulu ya. Kemudian setelah didiamkan nanti akan terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas disebut ekstrak, bagian bawahnya disebut rafinat. Baru kemudian ketika terbentuk ekstrak dan rafinat, nanti ekstrak dan rafinatnya akan dipisahkan kembali ya. Diambil ekstraknya dan diambil juga rafinatnya. Setelah diambil ekstrak dan rafinatnya, nanti solutnya dipisahkan dari ekstraknya, yaitu dari solvennya. Jadi tahapannya seperti itu. Pada dasarnya yang utamanya adalah pencampuran dan juga pemisahan. Nah, mungkin lebih di sini yang warna merah ini itu adalah campuran yang berisi solut dengan diluen ya. Biasanya disebut dengan organik solvent, artinya campuran yang berisi bahan organik gitu ya. Nah, campuran yang berisi bahan organik atau campuran yang di dalamnya ada solut dan diluen itu nanti akan ditambahkan dengan pelarut atau solvent. Nah, ini solvent itu biasanya kita menyebutnya aqueous solvent ya. Aqueous solvent. Nah, ketika campuran dimasukkan dengan solvent, kemudian dilakukan pengadukan, maka nanti dia akan mengalami pencampuran seperti ini, membentuk emulsi gitu ya, membentuk emulsi. Nah, setelah dilakukan pengadukan dan membentuk emulsi, selanjutnya campuran tersebut akan didiamkan. Nah, pada saat didiamkan, campuran tersebut itu akan terpisah ya, akan menjadi dua fase.
akan terpisah menjadi dua bagian. Bagian yang atas atau fase atas ini akan berisi solut ya, yang sudah terlarut di dalam solvent. Jadi bagian atas ini kita sebutnya fase aqueous atau fase yang banyak solventnya. Di mana di dalam fase aqueous ini selain banyak solventnya juga tentunya banyak solutnya karena solut sudah terlarut di dalam solvent gitu ya. Sedangkan yang bawah itu kita sebut sebagai fase organiknya ya. Fase organiknya. Fase organiknya ini akan berisi diluen dan sedikit solvent ya. Jadi banyaknya adalah diluen dan sedikit solvent. Fase atas atau fase aqueous kita sebut juga sebagai ekstrak, dan fase bawah atau fase organik kita sebut juga sebagai rafinat. Nah, syarat dalam ekstraksi cair-cair ini itu harus ada larutan yang saling tidak larut ya. Jadi ada dua larutan yang kan misalnya ada tiga senyawa ya, ada 3 senyawa yang dicampurkan. Senyawa misalnya tadi kalau yang LLE contohnya apa tadi? Pemisahan apa? Yang awal tadi itu contohnya? Halo? Asam propionat dari TCE ya. TCE. Nah, itu kan campuran asam propionat dalam TCE. Dipisahkannya dengan water, dengan air. Nah, syarat dari pemisahan secara liquid-liquid extraction ini, salah satu dari ketiga campuran tadi itu harus ada yang memiliki sifat tidak saling larut ya. Tidak saling larut atau immiscible. Jadi ada satu pasangan yang tidak saling larut. Kalau asam propionat itu larut dalam air enggak? Yang mau diambil asam propionatnya atau TCE-nya? Ya. Berarti asam propionatnya larut dalam air apa enggak? Larut. Asam propionat larut dalam TCE enggak? Larut, Pak. Larut ya? Larut tapi butuh waktu, Pak. Larut. Atau Tapi proses. kalau ini air dalam TCE larut enggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, di situ ya ada dua komponen yang tidak saling larut. Jadi syaratnya itu supaya terbentuk dua fase seperti ini ketika dicampur atau ketika diaduk. Jadi harus ada dua komponen minimal ya, minimal dua komponen yang saling tidak larut. Nah, kalau ketiga-tiganya larut semua ya nggak bisa dipisahkan. Harus ada. Bapak, Ya, kenapa? mohon maaf, share screen-nya hilang. Aduh, kenapa ya? Kok sering seperti itu? Ya, ini ya, sudah ya. Kelihatan lagi ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi itu salah satu syaratnya supaya terjadi ekstraksi harus ada minimal satu pasangan yang tidak saling larut. Harus ada minimal satu komponen yang minimal dua komponen yang tidak saling larut atau satu pasangan yang tidak saling larut gitu ya. Kalau di contoh yang tadi yang tidak saling larut adalah air dengan TCE. Sedangkan air dengan solutnya yaitu asam propionatnya larut. Asam propionat dalam TCE juga larut ya. Nah, ketika nanti ada satu pasangan minimal
yang tidak saling larut, maka ketika dicampur akan terbentuk dua fase seperti ini. Ya, di mana nanti solut atau asam propionatnya akan melarut ke solvent karena kelarutan solut yaitu asam propionat itu lebih tinggi di dalam air daripada kelarutannya di dalam TCE. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dasar pemisahan secara ekstraksi itu adalah perbedaan kelarutan. Kalau nggak ada perbedaan kelarutan, maka tidak bisa kita melakukan ekstraksi, gitu ya. Jadi kalau kasus yang tadi, yang asam propionat di dalam TCE, yang awalnya terlarut di dalam TCE, itu mau dipisahkan dengan air, solvennya, maka asam propionat ini harus larut di dalam air. Kalau enggak ya enggak bisa. Dan asam propionat ini larut di dalam TCE gitu ya. Karena dia larut di dalam TCE sedangkan kita mau pisahkan. Ya bagaimana pemisahannya? Apakah bisa dilakukan secara destilasi? Misalnya kita punya misalnya kita punya asam propionat yang terlarut di dalam TCE. Itu kira-kira bisa dipisahkan nggak secara destilasi? Tergantung volatility dari zatnya dulu, Pak. Lah iya. Kira-kira titik didih dari asam propionat dengan TCE itu jauh nggak? Berdekatan. Berdekatan ya, berdekatan. Nah kalau jauh mungkin dengan destilasi akan lebih mudah. Tapi kalau dengan berdekatan seperti itu akan susah untuk memisahkannya. Makanya opsinya adalah salah satunya dengan dilakukan ekstraksi dengan ditambahkan solvent yang mana solvent ini dapat melarutkan TCE tapi dia tidak bisa melarutkan asam propionat tapi TCE-nya nggak larut di dalam solvent. Jadi yang larut di dalam solvent hanya solutnya aja, asam propionatnya aja, TCE-nya enggak gitu ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita milih ekstraksi cair-cair daripada destilasi. Ya tadi misalnya kayak kalau kita punya campuran yang memiliki titik didihnya berdekatan, akan lebih efisien jika menggunakan ekstraksi cair-cair karena titik didih yang berdekatan itu akan susah ya pemisahannya. Bisa tapi mungkin kolom destilasinya harus bertingkat-tingkat gitu ya. Fraksionasi ya. Pemisahan secara fraksional gitu mungkin. Kemudian alasan yang lain biasanya kalau kita melakukan kita melakukan destilasi itu akan menggunakan pemanasan ya, menggunakan pemanasan, diberikan panas dan panasnya kalau yang dipisahkan itu memiliki titik didih yang tinggi maka panasnya akan tinggi juga gitu kan. Nah sehingga pada beberapa campuran yang mana solutnya ini ternyata memiliki sensitivitas terhadap panas, dia sensitif terhadap panas, kalau dipanaskan nanti dia akan terdegradasi. Maka opsinya adalah kita melakukan ekstraksi ya, karena di dalam ekstraksi kita tidak terlalu mensuplai panas gitu ya. Kita tetap memberikan pemanasan tapi enggak banyak. Ya. Jadi di dalam ekstraksi itu suhu atau pemanasan itu dapat meningkatkan kelarutannya. Tapi pemanasan yang diberikan tidak setinggi dengan menggunakan destilasi gitu ya. Makanya untuk bahan yang sensitif terhadap suhu akan relatif aman jika ekstraksinya
itu dilakukan dengan ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pada cair daripada dilakukan dengan ekstraksi cair-cair daripada dilakukan dengan destilasi. Izin Pak, untuk share screen-nya mati lagi Pak. Waduh, kenapa ya? Kurang tahu Pak, mungkin Iya. dari Google Meet-nya sudah kurang bagus Pak. Ya, servernya mungkin Pak, server kita yang di sini. Kayaknya jaringan saya deh. Kalau jaringan bagus Pak, suara Bapak kedengeran jelas. Oh jelas ya. Iya. Mungkin Oke ya, itu beberapa alasan kenapa kita lebih prefer menggunakan ekstraksi cair-cair daripada melakukan destilasi ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang bagaimana mekanisme terjadinya ekstraksi dalam ekstraksi cair-cair. Oke. Nah, selanjutnya ini ya gambaran prosesnya gitu ya. Dalam proses ekstraksi cair-cair nanti itu kita akan punya alat ya, alat atau unit ekstraksi di sini, di mana nanti raw material itu akan dilewatkan biasanya pada arah yang berlawanan dengan pelarutnya ya. Di sini raw materialnya dilewatkan dari kiri, sedangkan pelarutnya dilewatkan dari kanan gitu ya. Nanti akan diperoleh ekstrak di sisi kiri dan rafinat di sisi kanannya. Aliran rafinat ini sering juga disebut sebagai aliran bawah gitu ya atau underflow, sedangkan yang aliran ekstrak ini disebut aliran overflow, aliran atasnya. Nah, jadi umumnya kalau ada tangki ekstraktor gitu ya, tangki ekstraksi, itu maka si bahan mentahnya atau raw materialnya, larutan raw materialnya itu akan dilewatkan dari bagian bawahnya, sedangkan pelarutnya akan dilewatkan dari bagian atasnya. Pak, Nah, izin. ini apa? Share screen-nya hilang lagi Pak. Waduh. Mungkin barangkali Pak, apa boleh Riko share screen kan Pak? Ya boleh silakan. Ya. Izin minta share screen-nya. Apa PPT-nya Bapak? Ya. Ingin coba dulu mungkin barangkali lancar. Izin Pak untuk ngirimnya lewat apa Pak? Ntar saya kirimkan ke WA aja. Ya Pak, boleh. Saya kirimnya ke Halija ya. Ya boleh, baik Pak. Iya.
Ini Pak. Sudah terlihat belum Pak? Oke, sudah. Tadi di slide apa Pak? Izin. Slide ke-8. 9. Slide 9. Tunggu. Itu aja, jangan ini aja. Ya kayak gini aja deh. Nah, Boleh. gitu aja deh. Ya, ini rangkaian alat dalam proses ekstraksi ya. Jadi di dalam proses ekstraksi seperti yang saya bilang tadi, tahapannya itu pencampuran, kemudian yang kedua adalah pemisahan. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kita punya pelarut C, kemudian raw material yang terdiri dari komponen A dan B, misalnya asam propionat dan TCE tadi itu, nanti akan dicampurkan ke dalam suatu alat ekstraktor atau mixernya ya. Di situ ada tangki yang berpengaduk. Nanti pelarut dan raw materialnya akan dicampurkan ke situ. Ketika dicampurkan akan terbentuk emulsi ya, yaitu cairan yang terdispersi di dalam cairan. Kemudian setelah terbentuk emulsi, selanjutnya nanti akan dialirkan ke dekanter atau alat pemisahan secara secara pengendapan gitu ya. Nah, di situ nanti kita endapkan, kita tunggu, kita settling gitu ya. Maka akan terbentuk 2 fase. Ya, ada yang berwarna kuning dan biru itu. Nah, fase yang pertama fase ekstrak dan fase yang bawahnya fase rafinat. Fase ekstrak ingat sekali lagi berisi solut dan juga solvent, sedangkan fase rafinat ini akan berisi diluen dan juga solvent sama sedikit solut. Jadi solutnya masih ada, solventnya juga masih ada sedikit ya. Tapi kebanyakan di rafinat adalah diluennya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, kemudian di sini ada diagram fase ya. Nah, diagram fase antara 3 campuran ya, kalau yang ini ya. Campuran komponen A, komponen B, dan komponen S. S itu mungkin solventnya gitu ya. A adalah senyawa A, B itu mungkin anggaplah kalau A-nya adalah solut dan B adalah solventnya. Nah, saya kira di OTK 1 juga sudah dipelajari ya tentang diagram fase, bagaimana fungsinya diagram fase dalam ekstraksi cair-cair ini. Nah, kalau kalian perhatikan untuk mengingat-ingat kembali dalam diagram fase, kesetimbangan suatu campuran liquid-liquid itu akan kita temui yang namanya DOM ya. DOM atau garis saturation line itu loh ya. Yang melengkung itu namanya DOM ya. Itu namanya DOM. Nah, di situ garis itu akan membagi 2 bagian ya, 2 region. Garis yang ada di dalam DOM disebut region 2 fasa. Sedangkan region yang ada di luar DOM di atasnya itu disebut region 1 fasa.
Jadi misalnya ketika saya punya campuran asam propionat dan juga TCE larut ya, terus saya tambahkan dengan solvent di mana komposisi dari asam propionat dan juga TCE serta solventnya ini tertentu, anggaplah komposisinya 0,3, 0,3, 0,4 gitu ya. Nah, ketika dilakukan plotting, ternyata titik tersebut itu berada di dalam garis di bawah saturation line atau two phase region, region 2 fasa. Maka ketika kalian melakukan pencampuran dari TCE, asam propionat dan juga solvent, maka yang dihasilkan adalah akan terbentuk 2 fase. Tapi ketika campuran itu setelah kalian plotkan di dalam kurva kesetimbangan itu, ternyata titiknya berada di bagian 1 fase, maka ketika kalian mencampurkan komponen-komponennya yang terbentuk adalah 1 fase. Nah, di dalam proses ekstraksi cair-cair yang kita inginkan adalah terbentuknya 2 fase ya. Kalau tidak terbentuk 2 fase, maka tidak bisa dipisahkan. Maka kita tidak bisa mengambil ekstrak dan juga rafinatnya. Sehingga kurva kesetimbangan ini itu menjadi sangat penting gitu ya. Menjadi sangat penting utamanya dalam desain atau dalam perhitungan untuk proses ekstraksi cair-cair ya. Karena kalau nggak ada ini kita nggak tahu tuh campuran A, B, dan solvent itu dalam komposisi tertentu apakah dia terbentuk 2 fase atau malah terbentuk hanya 1 fase. Nah, kalau terbentuk 1 fase ya nggak bisa kita pisahkan. Kita harus mencampurkan dengan komposisi yang lain. Jadi kita akan berupaya untuk mencari komposisi yang tepat ya. Komposisi yang tepat yang mana akan menghasilkan campuran 2 fase. Kalau sudah terbentuk campuran 2 fase, maka nanti bisa kita pisahkan ya. Pisahkan dari ekstrak dan juga rafinatnya tadi itu. Nah, sehingga untuk sekarang ini banyak sekali penelitian ya yang masih dikerjakan untuk menghasilkan kurva kesetimbangan seperti ini ya. Jadi kalau nanti kalian mau TA bisa ya, bisa untuk mencoba meneliti beberapa campuran dari beberapa campuran gitu yang mungkin bisa dilakukan ekstraksi cair-cair. Nah, di mana nanti kalian bisa mencari data kesetimbangannya seperti ini untuk memplotkan kurva kesetimbangan seperti ini. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti diaplikasikan dalam ekstraksi. Berikutnya, kalau yang ini yang 2 fasa ya, yang biner ya. Bukan 2 fasa, sorry, yang 2 komponen yang biner. Lanjut aja. Next. Practical consideration. Ya, ekstraksi solvent didefinisikan sebagai salah satu pemisahan komponen dari campuran dengan menggunakan pelarut. Ketika pemisahan dengan distilasi tidak efektif atau sangat sulit, ekstraksi solvent adalah salah satu alternatif utama yang perlu dipertimbangkan. Campuran dengan perbedaan titik didih yang rendah atau zat yang tidak tahan terhadap suhu destilasi bahkan di bawah vakum seringkali dapat dipisahkan dengan campurannya dengan cara ekstraksi yang menggunakan perbedaan kelarutan daripada perbedaan titik didih. Ya, sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, salah satu alasan kenapa kita menggunakan ekstraksi cair-cair ini ya karena akan lebih lebih tidak perlu memerlukan banyak panas gitu ya di dalam praktik pemisahannya jika dibandingkan dengan distilasi. Kemudian ketika
kita mau melakukan pemisahan yang campurannya memiliki titik didih yang berdekatan. Nah, itu bisa dilakukan dengan ekstraksi. Jadi kalau destilasi itu kan kita juga mengenal destilasi vakum gitu ya. Jadi dikasih vakum supaya titik didihnya mengalami penurunan. Namun ternyata ada juga ketika sudah didestilasi vakum, titik didihnya masih terlalu tinggi ya. Nah, kalau terlalu tinggi artinya suplai panasnya juga akan semakin banyak ya. Kita tahu ya bahwa panas itu ya ujung-ujungnya adalah mati-mati juga ya. Ini Riko. Oh iya Pak, mati juga Pak. Saya kira di saya aja, ternyata emang iya mungkin gimmicknya berarti gimmicknya ya. Kurang sudah kurang bagus mungkin. Iya. Ya. Ya, Sebenarnya kita itu ada ini sih, ada apa namanya Zoom Prodi gitu ya. Di Zoom yang bisa digunakan untuk kita kuliah seperti ini yang dimiliki oleh Prodi, cuman saya nggak tahu aksesnya untuk D3. Iya Pak. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ekstraksi cair-cair ataupun ekstraksi pada cair itu pemisahannya didasarkan atas kelarutan ya. Kalau destilasi kan didih, tapi kalau ekstraksi ini atas dasar kelarutan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, syarat utamanya solutnya ini harus terlarut di dalam solvent. Makanya dalam dalam praktiknya selain tadi kita mencari kurva kesetimbangannya, sekarang itu juga banyak penelitian yang sedang dilakukan untuk mencari kira-kira pelarut apa yang selektif terhadap suatu komponen tertentu gitu ya. Jadi misal pada ekstraksi asam propionat tadi, itu kira-kira pelarut yang paling selektif, yang paling mudah melarutkan asam propionat, yang paling banyak melarutkan asam propionat itu apa. Dan selain nah itu dinamakan dengan selektivitas pelarut ya. Usaha untuk mencari kira-kira pelarut mana yang paling selektif dalam melarutkan solutnya ya. Oke, selanjutnya ini contohnya ya, salah satu diantaranya selain tadi asam propionat itu ada asam asetat dari campuran yang saling terlarut antara larutan asam asetat dengan soluen. Ini bisa dilakukan ekstraksi, juga bisa dilakukan destilasi. Next. Oke, kembali lagi langkah dasar proses pemisahan. Ini diulang-ulang terus ya. Saya harapkan dengan diulang-ulang seperti ini ya kalian bisa mengingatnya ya. Mengingat dengan dengan sangat kuat gitu ya, bahwa dalam proses pemisahan secara ekstraksi ini itu tahapannya terlebih dahulu harus melalui proses pencampuran. Pencampuran ini berfungsi untuk mengkontakkan antara pelarut dengan larutan yang ingin diekstrak gitu ya, dengan larutan yang ingin diekstrak. Kemudian setelah dilakukan pencampuran, maka akan dilakukan pemisahan, di mana ketika campurannya itu sesuai dengan komposisi yang tepat, akan terbentuk dua fase ya, akan terbentuk dua fase. Kalau sudah terbentuk dua fase, fase keduanya akan dipisahkan. Nanti baru di masing-masing fase akan dilakukan pemisahan kembali. Misalnya pada fase ekstraknya
Itu nanti akan kita pisahkan kembali ya antara pelarut dengan solutnya. Nah, pemisahannya ini antara pelarut dengan solutnya itu bisa dilakukan secara distilasi. Karena tentunya perbedaan titik didih antara pelarut dan juga solutnya sudah lumayan tinggi gitu ya. Ini akan lebih mudah untuk dipisahkannya dengan distilasi. Oke, selanjutnya nah ini adalah peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair. Di situ ada baffle plate mixer, ada agitated vessel. Ya, tadi kan kita sudah tahu ya, dalam tahapannya itu harus melalui proses pencampuran. Nah, ini pencampurannya bisa dilakukan pada agitated vessel atau plate mixer seperti itu, atau bisa juga dilakukan pada suatu kolom ya, suatu kolom, entah itu plate kolom atau pack tower. Nah, kalau yang diilustrasikan di gambar slide yang sebelumnya itu kan dengan menggunakan agitated vessel ya, dengan tangki yang berpengaduk. Nah, kalau kalian praktikum kemarin itu pemisahan leachingnya kayak gitu enggak? Atau dengan alat yang lain? Ada vessel yang dikasih pengaduk gitu enggak kemarin waktu Izin Pak, yang tekpang Pak atau yang cair-cair, ekstraksi cair-cair yang Oh, OTK 1? kalau yang OTK 1 waktu itu TCE sama asam propionat dipisahkannya di namanya apa ya? Pack tower ya. Sama yang manualnya itu apa sih Mam namanya? Pakai tangan tuh. Ini bentukannya kolom gitu ya? Ada yang kolom Pak, ada yang satu lagi secara manual. Ya. Ada yang pakai Oh paket. iya, corong pemisahnya itu dekanternya ya. Tetap ini kalau pemisahnya itu ya tetap kayak gitu ya, kayak seperti dekanter tadi itu. Nah, maksud saya yang pencampurannya, peralatan pencampurannya. Kalau di gambar yang sebelumnya itu kan pencampurannya menggunakan vessel ya. Ini gambar ya, nama 9 itu ya. Nah, ini kan dengan menggunakan vessel yang dikasih mixer, dikasih pengaduk. Nah, ada juga yang seperti kalian lakukan pada praktikum OTK 1 itu, tidak menggunakan vessel atau mixer seperti ini, tapi pada suatu kolom gitu ya, yang mana kolomnya diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Masih ingat nggak? Dulu. Ya sudah, saya aja yang ini, yang apa? Yang share screen. Kayaknya sama aja. Iya Pak. Boleh. Mohon maaf Pak sebelumnya. Suka error nih ya.
Siap, sudah ada, Pak. Tapi izin, Pak, mikrofon Bapak masih... Ya. Oh ya. Ya, Pak, sudah. Ya, oke. Udah ya. Oke. Jadi untuk peralatan LLE atau ekstraksi cair-cair itu untuk pencampurannya bisa ini ya, bisa berupa agitated vessel atau tangki berpengaduk, ada yang berupa pack kolom ya, kolom yang diisi dengan pack gitu kan. Kemarin waktu lab tech itu kan kalian nyobainnya yang pack kolom. Nah, diisi dengan apa itu? Ingat nggak? Yang laptek, Pak, atau yang laptek? Yang lab tech. Untuk kolom apanya, Pak? Kolom ekstraksinya. Kolom ekstraksinya Ada isiannya kan? iya, Pak, ada. Tidak hanya kolom aja kan? Iya. Tapi ada isiannya kan? Ya. Ayah apa? Diisi apa itu? Packingnya apa? Kalau penggeraknya itu conveyor, Pak. Hah? Gimana? Apa maksudnya gimana? Maaf. Oh, ini mah Iya. ini yang Nah, tektok. biasanya dari seramik atau dari logam ya. Itu fungsinya untuk apa sih kira-kira ditambahkan seperti itu? Memperluas kontak. Ya, memperluas kontaknya. Jadi pada dasarnya agitated vessel dan juga pack kolom itu adalah untuk memperbesar kontak antara solvent dan juga raw materialnya atau campuran yang mau dipisahkan tadi itu ya. Nah, kalau yang di lab tech itu dengan cara diisi sebuah packing gitu kan. Nah, kalau bayangkan kalau tidak diisi apa-apa ya nanti larutannya akan turun langsung aja ke bawah tuh ya. Kontaknya nggak akan seberapa, makanya dikasih isian di dalamnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan ini mungkin yang perlu kita perhatikan gitu ya dalam melakukan proses ekstraksi, yaitu densitas dari cairan. Densitas cairan ini tentu akan berkaitan dengan kemudahan cairan itu melakukan aliran gitu ya. Larutan dengan viskositas yang tinggi akan susah untuk mengalir. Nah, di sini kalau kita lihat kembali untuk peralatan kita itu nanti dari ekstraktor larutannya akan dialirkan ke dekanter gitu kan. Nah, ini kalau larutannya memiliki viskositas yang cukup tinggi maka akan sulit ya ketika dia dialirkan ke unit satu ke unit yang lain. Sehingga perlu juga diperhatikan. Kemudian emulsifier ini mungkin berkaitan dengan tadi ya, bahwa ketika kita melakukan pencampuran itu akan terbentuk yang namanya emulsi ya, fase liquid yang terdispersi di dalam liquid. Nah, ini yang kita harapkan benar-benar semua solvent itu terdispersi di dalam bahan mentah atau raw materialnya, sehingga membentuk satu emulsi yang mana ketika nanti dipisahkan, didiamkan, itu emulsinya akan terpisah ya, akan kembali memisah menjadi dua fasa kembali. Nah, ini emulsi dan dispersion ya. Kemudian residence time atau waktu tinggal. Selanjutnya ada tipe kontak. Nah, tadi untuk waktu untuk kontak atau pencampuran antara solut dengan campuran, solvent dengan campuran, itu bisa
dilakukan dengan dua cara. Ada yang single kontak, ada yang multiple kontak. Kalau single kontak ini antara pelarut dengan solvent, dengan raw materialnya, ini dicampurkannya dalam suatu suatu vessel atau kolom yang sifatnya batch gitu ya. Jadi hanya sekali aja. Misalnya pada yang ini kan batch gitu ya. Ketika pelarut dimasukkan dan juga raw material dimasukkan, kemudian dilakukan pencampuran. Setelah selesai pencampurannya, dipindahkan ke dekanter, ditunggu, nanti akan terpisah dua fase, dan kemudian dihasilkan ekstrak dan rafinat. Kalau yang seperti ini ya tipenya adalah single kontak gitu ya, hanya sekali saja. Namun ada yang tipenya multiple kontak seperti yang ini. Kalau yang ini multiple kontak ya. Jadi kontaknya antara campuran dengan solvent itu berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Nah, misalnya seperti ini, nanti kita jelaskan. Nah, multiple kontak ini umumnya dilakukan dengan pola aliran yang counter current ya. Kemudian ini multiple kontak untuk efisiensi total solvent dibagi dengan jumlah yang sama pada setiap tahap stage. Jika satu volume larutan diekstrak dengan 6 volume pelarut, maka dengan 3 volume pelarut di setiap stage jika menggunakan 2 stage. Identifikasi pelarut, ini misalnya ada pelarut ether, benzena, nafta, dan heksena gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian fresh solvent, ekstraksi dilakukan berulang pada rafinat dari kontak pertama. Penurunan kandungan solut pada rafinat dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah kontak atau stage-nya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini adalah ekstraksi secara multiple dan dilakukan dengan arah aliran yang counter current. Ya, ekstraksi yang seperti ini yang sering ditemui di industri ya. Kalau batch itu jarang dan untuk co-current juga sangat jarang. Biasanya yang seperti ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa ekstraktor ya. Pada ekstraksi cair-cair, ekstraktor itu terdiri dari dua alat. Yang pertama alat pencampurannya, yang kedua alat pemisahannya. Jadi C1 ini adalah alat pencampurannya atau kontaktor. Kemudian yang kedua adalah alat pemisahannya atau separator ya. Jadi pasti ada dua alat ya, alat untuk mencampur larutan dan alat untuk memisahkan. Nah, di sini ada 3 unit ekstraktor. Unit ekstraktor 1 terdiri dari C1 dan S1, ekstraktor 2, C2 dan S2, ekstraktor 3, C3 dan S3. Nah, fresh raw material itu akan dilewatkan dari bagian kiri ya, dari kiri seperti ini. Sedangkan fresh solvent dilewatkannya dari kanan. Raw material yang fresh itu akan dilewatkan ke dalam C1, di mana di C1 dia akan dicampurkan dengan ekstrak dari ekstraktor 2. Kemudian setelah terjadi pencampuran, nanti akan terbentuk dua fase, fase ekstrak dan fase rafinat. Fase ekstraknya akan diambil menjadi final ekstrak dan fase rafinatnya akan diambil ke bawah untuk diekstrak kembali di dalam C2.
Kemudian dari C2 nanti akan diekstrak kembali dan dipisahkan kembali di S2 ya. Dan seterusnya sampai nanti diperoleh rafinat yang final atau rafinat keluaran terakhirnya ya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kenapa kita melakukan ekstraksinya secara counter current daripada secara co-current? Kira-kira alasannya kenapa ya? Kok ekstraksinya ini counter current bukan co-current? Ada yang tahu nggak? Mungkin pendapat Riko biar agar si tabrakannya lebih sering terjadi mungkin Pak, karena dari alir yang berbeda. Dan mengakibat. Jadi kayaknya sama aja ya kalau jumlah pencampurannya. Kira-kira kenapa? Jadi apa namanya? Sekali lagi, kelarutan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan ekstraksi ini. Itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kelarutan gitu ya. Kelarutan solut yang ada di dalam suatu campuran itu jauh lebih tinggi daripada solut yang ada di dalam solvennya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan yang fresh solvent untuk yang counter current itu jumlah solutnya pasti nggak ada gitu kan ya. Dia digunakan untuk mengekstrak rafinat yang keluaran dari kolom C2, di mana di rafinat yang ini solutnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya. Kan di sini solutnya sudah diambil ya. Di S1 ini solut sudah diambil, kemudian masuk lagi di S2 diambil lagi solutnya ya, menjadi ekstrak di sini. Nah, sehingga rafinat yang di sini itu jumlah solutnya sangat kecil ya. Jumlah solutnya sangat kecil. Dibandingkan dengan yang ini. Ini yang paling kecil ya. Nah, makanya kalau jumlah solutnya sudah kecil seperti ini, untuk mengambil solutnya kembali, maka harus diekstrak dengan solvent yang konsentrasinya itu tinggi. Makanya di sini fresh solvent ya. Kalau kita ekstrak dengan solvent yang tidak ada solutnya. Nah, sehingga solut yang di rafinat ini akan susah untuk terlarut ke dalam solvent yang sudah ada solutnya. Nah, begitu. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ya, alirannya yang sebelah sini kan solutnya paling banyak. Kemudian di sini solutnya sudah mulai berkurang. Di yang ini solutnya udah sangat kecil. Ya, kalau solutnya sudah sangat kecil, kita ekstrak dengan solvent yang sudah ada solut, tidak konsentrasinya tidak tinggi, maka itu akan makin susah dia untuk terambilnya solutnya. Makanya di sini dilakukan ekstraksinya itu secara counter current. Yang paling kecil solutnya dikontakkan dengan yang paling besar solventnya, konsentrasi solventnya. Kayak gitu. Tapi kalau kita melakukan ekstraksi secara co-current, nanti proporsi dari solut yang ada di dalam rafinat itu akan sama dengan proporsi solut yang ada di dalam ekstrak. Jadi nanti ketika kita lewatkan ke ekstraktor satu dan yang lain, maka gradien atau perbedaannya itu hampir sama gitu ya. Sedangkan supaya terjadi ekstraksi yang maksimal itu perbedaan konsentrasi itu harus sangat tinggi.
Makanya ya dilakukan proses pemisahannya itu secara counter current. Masih terlihat ini apa namanya Masih PPT-nya? Pak, masih Pak. Masih. Oke, berikutnya ada leaching. Tadi ekstraksi cair-cair, sekarang leaching. Kalau leaching adalah proses ekstraksi substansi atau suatu zat dari padatan dengan melarutkannya ke dalam solvent. Leaching adalah proses terikutnya solut dari substansi pembawa atau solvent. Ya, jadi pada dasarnya kita punya padatan, di dalam padatan itu ada solutnya. Yang mau kita ambil adalah solutnya. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya yaitu kita lewatkan atau kita campurkan ke dalam solvent. Yang mana solvent ini dapat melarutkan solut yang ada di dalam padatan. Secara simpelnya seperti itu. Nah, contoh aplikasinya dalam ekstraksi pada cair itu salah satunya ini ya. Ekstraksi soybean atau kedelai menggunakan heksen. Kemudian ekstraksi kopi, teh, gula gitu ya, menggunakan air panas. Kemudian kalau di bidang pertambangan ini ekstraksi logam pada bijinya gitu ya, ekstraksi emas pada biji emas dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme leaching, ya sebenarnya mekanismenya sama aja kayak ekstraksi cair-cair, yaitu melalui proses kontak terlebih dahulu, kemudian baru pemisahan. Ya, solvent dan raw material yang berbentuk padat akan dikontakkan sehingga terjadi transfer soluble material ke dalam solvent. Ya, nanti solutnya yang terlarut ke dalam solvent ya. Kemudian setelah dikontakkan solutnya sudah terlarut di dalam solvent, maka dilakukan pemisahan. Pemisahannya bisa tadi melewati bisa pakai evaporator atau bisa pakai destilator gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini nih. Misalnya kita punya suatu aliran padatan yang memiliki komponen A dan B. Ya. Komponen A adalah solutnya, B adalah inert atau diluennya ya. Kalau misalnya kita mau mengekstrak kopi, maka kafein itu adalah solutnya ya. Sedangkan ampasnya itu adalah inertnya. Nah, kemudian di sini dikontakkan dengan solvent. Kalau kita mau mengekstrak kopi berarti solventnya adalah air. Ini dikontakkan gitu ya. Setelah dikontakkan kemudian dipisahkan. Dipisahkan yang overflow itu solvent plus solut, yang underflow itu solid dengan sedikit solvent ya. Ingat, overflow itu aliran ekstrak, kalau underflow itu aliran rafinat ya. Di overflow maka akan banyak solut dan juga solvent, di underflow yang ada hanya solid dan sedikit solut serta sedikit solvent. Nah, ini proses kontak yang terjadi dalam ekstraksi padat cair. Ketika kita mencampurkan solvent ke dalam suatu padatan, itu nanti akan diikuti dengan transfer massa pada kesetimbangannya.
di mana dari fase solid menuju ke fase liquid ini dengan cara difusi. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya. Nih, jadi saya punya solvent B, solut C, dan solid A. Ya. Solut itu ada di dalam solid. Ya, jadi solutnya ini ada di dalam padatan. Mau kita ambil solutnya dengan apa? Dengan mencampurkan solvent. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya leaching itu sampai solut bisa diambil oleh solvent? Nah, yang pertama di sini, mekanisme yang pertama ketika saya mencampurkan solvent ke dalam suatu padatan, maka solvent itu akan terlebih dahulu berkontak dengan permukaan padatan di sini ya. Di solventnya akan berkontak dulu nih dengan permukaan padatan. Nah, setelah berkontak dengan permukaan padatan, nanti akan terjadi difusi. Yang berdifusi siapa? Yang berdifusi adalah solventnya. Kenapa kok bisa terjadi difusi? Karena solvent ini memiliki konsentrasi yang di luar ya, solvent yang di luar ini, yang berada di permukaan padatan, itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan solvent yang berada di dalam padatan. Kita tahu bahwa difusi itu bisa terjadi kalau ada perbedaan konsentrasi ya. Kalau nggak ada perbedaan konsentrasi, dia nggak berdifusi. Nah, konsentrasi di dalam padatan itu kecil dibandingkan konsentrasi solvent yang ada di luar padatan. Akibatnya solvent akan terdifusi masuk ke dalam padatan. Di dalam padatan nanti itu solvent akan melarutkan solut ya. Solvent hanya melarutkan solut. Kenapa kok bisa? Karena kelarutan solut itu lebih besar ke dalam solvent dibandingkan senyawa yang lain. Nah, setelah solutnya itu melarut di dalam solvent, maka solut itu akan berdifusi, akan bergerak menuju ke permukaan padatan. Jadi solut yang ada di dalam, yang sudah terlarut di dalam solvent, itu akan bergerak ke permukaan padatan. Setelah dia bergerak ke permukaan padatan, sekali lagi terjadi difusi keluar lagi ya. Kali ini yang berdifusi keluar adalah solutnya. Kok bisa? Ya sama. Karena konsentrasi solut yang ada di dalam padatan, di dalam solvent itu jauh lebih tinggi dengan solut yang di luar sini ya. Yang ada di dalam solvent di luar ini, itu konsentrasinya jauh lebih tinggi. Makanya solut yang sudah tercampur di dalam solvent di dalam padatan itu akan terdifusi keluar. Ya. Jadi di sini nanti dia akan terdifusi keluar. Kalau sudah terdifusi keluar, maka kita sudah bisa mendapatkan ekstrak dan juga rafinatnya. Ya. Ekstrak ini akan berisi solvent dan juga solut. Rafinat akan berisi solid ya, solid yang free solut, artinya solid yang sudah miskin akan solut atau sudah sedikit kandungan solutnya. Nah, begitu mekanisme terjadinya ekstraksi di dalam ekstraksi pada cair. Jadi sekali lagi syarat utamanya adalah kelarutan solut di dalam solvent. Kemudian selain adanya kelarutan solut di dalam solvent, yaitu ada perbedaan konsentrasi solut yang ada di luar atau di dalam solvent dengan solut yang ada di dalam padatan. Itu harus memiliki perbedaan konsentrasi yang tinggi. Kalau enggak
nggak ada perbedaan konsentrasi, maka dia tidak bisa terdifusi. Ini sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian dalam ekstraksi pada cair itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang mempengaruhi adanya ekstraksi pada cair. Yang pertama, supaya ekstraksi pada cair itu bisa berlangsung dengan baik, maka kita memerlukan ukuran partikel dari padatan yang diekstraksi itu ukurannya yang kecil ya. Karena semakin kecil ukuran padatan, semakin besar luas area kontaknya. Luas area kontak dengan pelarutnya akan semakin besar. Nah, kalau semakin besar ya laju pelarutan solut di dalam solvent itu akan semakin besar. Sehingga biasanya kalau kita melakukan ekstraksi terlebih dahulu, padatan yang mau di leaching itu dikecilkan ukurannya. Ya, mudahnya aja pada saat kalian bikin kopi ya, itu kan kopinya nggak langsung dikasih air panas gitu ya, biji kopinya nggak langsung dikasih air panas, tapi terlebih dahulu biasanya biji kopinya di-grinding dulu kan, supaya ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Kemudian selain ukuran partikel, faktor yang mempengaruhi leaching itu adalah pelarut ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pelarut itu memiliki sifat yang selektif dalam melarutkan solut tertentu. Jadi pelarut tertentu memiliki sifat yang selektif melarutkan solut tertentu. Jadi misalnya pada ekstraksi kopi ya, kita kan biasanya pakai air aja. Nah, mungkin saja ada pelarut jenis lain, pelarut yang lain yang akan lebih mudah untuk melarutkan kopi. Cuman karena biasanya kan kita gunakan untuk minum ya, ya pasti dilarutkannya dengan air aja. Kemudian selain tentang selektivitas pelarut, dalam ekstraksi pada cair kita juga harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan ketika memilih pelarut gitu ya. Jadi dalam memilih pelarut yang digunakan itu enggak asal gitu ya, tapi ada pertimbangannya. Misalnya tadi kalau kita mau mengekstrak kopi, maka pilihlah pelarut yang aman gitu kan ya, yang aman, yang tidak beracun, karena tujuannya adalah untuk dikonsumsi. Walaupun mungkin ada jenis pelarut yang lebih mudah dalam melarutkan solut di dalam kopi, tapi kita harus juga memperhatikan aspek yang lain, yaitu salah satunya keamanan. Apakah dia beracun atau tidak gitu ya. Apalagi zat yang mau kita ekstrak atau solut yang kita mau kita dapatkan itu nanti tujuannya untuk dikonsumsi. Tentu akan sangat krusial sekali ketika kita harus memilih pelarutnya, yaitu harus aman, tidak toksik, tidak beracun. Kemudian selain tidak toksik atau tidak beracun, dalam memilih pelarut juga kita harus memperhatikan apa selain itu? Izin Pak, untuk presentasinya ya. Baru keluarin Pak. Mati Pak maksudnya presentasinya.
Ya. Izin, Jadi Pak. tadi dalam memilih pelarut yang digunakan untuk ekstraksi pada cair, kita harus memperhatikan toksisitasnya ya, beracun atau enggak. Selain itu apa kira-kira? Selain pelarutnya itu tidak boleh beracun, kira-kira pelarutnya harus apa lagi? Mudah dipisahkan kembali mungkin, Pak. Iya, benar. Mudah dipisahkan kembali. Kan nantinya pelarut itu bisa kita gunakan untuk mengekstrak solut lagi gitu ya. Maka akan lebih baik jika pelarut ini memiliki sifat yang mudah untuk di recovery atau diambil kembali. Nah, salah satunya adalah yang mungkin kita cari dengan pelarut yang memiliki titik didih yang rendah gitu ya, titik didih yang rendah, yang berbeda jauh dari solutnya gitu. Ya, Pak. Biasanya solut ini kan memiliki titik didih yang tinggi ya. Iya, Pak. Nah, sehingga di situ kita harus mencari solut yang mudah untuk di recovery atau mudah titik didihnya rendah lah ya, titik didihnya rendah. Karena dengan titik didih yang rendah ini selain mudah di recovery, kita juga tidak perlu mengeluarkan banyak kalor gitu ya, tidak perlu memanaskan terlalu lama, terlalu banyak panas yang dihabiskan karena titik didihnya relatif rendah. Kemudian selain itu apa lagi kira-kira? Apa lagi ya? Kurang tahu, Pak. Mungkin yang satu tadi sudah disebutkan oleh Bapak, tidak beracun. Yang kedua, mudah dipisahkan kembali. Untuk yang ketiga mungkin murah, Pak. Kalau Iya. Iya, betul. Murah ya. Yang ketiga murah. Jadi tentunya kita pengen pelarut yang paling murah ya. Karena nanti mungkin tujuannya untuk produksi. Ya, kalau tujuannya untuk produksi ya pasti dicari yang paling murah. Tetapi selain murah ya tadi kriteria-kriteria yang lain juga harus terpenuhi. Utamanya dia dapat mudah melarutkan solutnya. Nah, selain murah apa lagi? Ada lagi enggak? belum ada, Pak. Belum kepikiran. Oh ya udah. Selain murah apa? Mungkin tadi ya dalam peralatan ekstraksi kayak gini kan itu kan dia dialirkan dari satu unit ke unit yang lain gitu ya. Kalau ekstraksinya multiple, tentunya ya kita juga harus mempertimbangkan viskositas dari pelarutnya. Takutnya kalau viskositasnya terlalu tinggi, ya susah ngalirnya gitu ya. Mungkin itu viskositas juga ya. Dan yang paling penting adalah sekali lagi kemudahan pelarut itu dalam melarutkan solut. Itu adalah kriteria yang diperlukan dalam menentukan pelarut. Kemudian kembali lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi selain ukuran partikel pelarut ada juga temperatur ya. Semakin tinggi temperaturnya, maka semakin besar kelarutan solut di dalam solvent. Yang ingat yang kita kehendaki adalah solut itu semuanya terlarut di dalam solvent. Makanya dengan naiknya temperatur diharapkan solut lebih mudah terlarut di dalam solvent. Nah, kira-kira temperatur seberapa yang efektif? Nah, ini perlu pengkajian lebih lanjut gitu ya. Karena kita pengen ya pelarut
temperatur yang paling optimum. Tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kan nanti ya sifat meningkatkan kelarutannya akan berkurang. Kemudian waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi, semakin lama waktu ekstraksinya, maka semakin banyak solut yang diekstraksi, yang diekstrak. Ya ini jelas gitu ya. Kan makin lama waktu ekstraksinya, makin lama pula waktu kontaknya. Kemudian ada pengadukan, meningkatkan difusi eddy sehingga meningkatkan perpindahan material dari permukaan partikel ke larutan utama. Ya, tadi dalam mekanisme leaching juga disebutkan bahwa solut itu akan terdifusi terlebih dahulu dari dalam ke permukaan solidnya, permukaan padatannya. Nah, ini perlu pengadukan supaya solut yang masih menempel di dalam permukaan padatan itu bisa bergerak gitu ya, bisa berpindah ke larutan yang di sini. Nah, ini tadi sudah. Kemudian proses kontak akan meningkatkan transfer massa. Peningkatan transfer massa ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan pengadukan serta meningkatkan temperaturnya dan memperkecil ukuran partikelnya. Ini tadi ya yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Oke, ini adalah terakhir, ini adalah peralatan yang umumnya digunakan untuk leaching ya. Jadi di sini ada peralatan yang simple yaitu fixed bed leaching. Kalau fixed bed leaching ini itu bentuk alatnya seperti sebuah kolom ya, di mana di dalam kolomnya itu nanti akan diisi dengan materialnya. Jadi packnya adalah materialnya itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti solvent akan dialirkan dari atas seperti ini, kemudian dijatuhkan ke bawah dan berkontak langsung dengan material atau padatannya. Solvent yang turun ke bawah ini sudah melarutkan solut di dalam padatan. Jadi yang turun ke bawah ini sudah solvent yang banyak solutnya atau ekstrak gitu ya. Nah di sini tipe peralatan seperti ini adalah tipe batch ya. Artinya di sini tidak kita memerlukan waktu ya, untuk mengambil si material yang ada di sini kalau sudah mulai habis solutnya. Jadi tidak bisa proses ekstraksi itu tidak bisa dilakukan setiap saat. Ada waktu jeda yang mana kita harus mengambil padatan di sini ketika solutnya itu sudah mulai berkurang atau sudah terambil semua gitu ya. Ini jenis fixed bed leaching. Kemudian berikutnya ada moving bed leaching. Nah, di sini kalau yang tadi itu secara batch, kalau yang ini alatnya itu sudah continuous ya. Di sini kita punya alat moving bed leaching ini ya bentukannya seperti kayak ada bucket gitu ya, ada keranjang yang mana keranjangnya ini
itu akan diisi dengan padatan yang mau diekstrak. Nah, keranjangnya ini itu bergerak seperti kayak komedi putar gitu kali ya. Dia bergerak naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Pada saat bucketnya ini bergerak naik turun, solvent itu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, ini tadi ya. Halo? Share screen-nya ini, Pak. Hilang lagi. Ya. Ya, mungkin tadi PPT-nya bisa dibagikan aja, Riko. Oh, siapa baik. Sudah tadi sama Halijah duduk. Tinggal dilihat aja di halaman 29 tuh ya, moving bed leaching. Nah, di situ untuk alat moving bed leaching itu tadi ini yang continuous ya, yang continuous dan kontaknya juga nggak cuma satu tapi 2 kali nih. Kalau kalian perhatikan di situ ada bucket, ada keranjang yang mana keranjangnya diisi dengan padatan yang mau diekstrak. Kemudian
padatannya itu yang ada di dalam keranjang yang sebelah kiri, keranjang sebelah kiri itu akan dialirkan dengan pure solvent. Ya. Kemudian setelah dialirkan dengan pure solvent maka diperoleh ekstrak. Nah, ekstraknya ini disebutnya half micella. Setelah half micella didapat, half micellanya itu nanti akan dialirkan ke bagian atas kembali ya. Di bagian atas, di situ half micella akan berkontak dengan padatan yang masih baru. Yang dry flex itu adalah padatan yang masih baru ya. Nah, jadi padatan yang masih baru itu akan dikontakkan dengan half micella, kemudian ekstraknya akan turun ke bawah dan menjadi full micella atau full ekstraknya. Kalau half micella ini masih setengah aja bagian yang setengah kali ekstrak gitu ya, karena di sini ada 2 kali proses ekstraksinya atau multiple kontaknya itu sebanyak 2 kali. Kemudian di halaman 30 ini ada Hildebrand screw conveyor. Jadi alat ekstraksi leaching itu bisa juga bentukannya seperti kayak conveyor yang ini ya, Hildebrand screw conveyor. Nah, biasanya di sini digunakan untuk mengekstrak padatan yang ukurannya agak kecil gitu ya. Kalau yang di atas tadi itu untuk padatan yang cukup besar. Nah, sedangkan yang ini itu padatan yang kecil dan dan dia dalam bentuk selari ya, dalam bentuk selari, sehingga padatan yang berbentuk selari itu akan lebih mudah diekstraksinya dengan alat semacam Hildebrand screw conveyor, karena di situ untuk gerakan dari padatannya itu bisa digerakkan dengan adanya conveyor seperti ini. Kemudian yang terakhir ada Roctol ekstraktor. Nah, ini ekstraktor yang berbentuk tangki yang berputar gitu ya. Seperti halnya kayak yang di Labtech itu kemarin ya. Iya, Pak. Nah, nanti padatannya itu akan dimasukkan ke dalam drumnya itu, kemudian di dalam drum yang berputar dia akan disemprot dengan solventnya, sehingga nanti solventnya akan berkontak dengan padatan dan dihasilkan ekstraknya ya. Kalau yang ini sama dengan tipe-tipe sebelumnya, yaitu tipe yang continuous ya dalam proses ekstraksinya. Karena padatannya bisa terus tuh diberikan dan solventnya juga bisa terus dicampurkan. Ya, mungkin saya kira itu untuk materi dari peralatan pemisahan secara ekstraksi ya untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang tanyakan? Izin dari Riko belum ada, Bapak. Ya. Oke, kalau nggak ada, gimana progres ininya, tugas besarnya?
apakah sudah selesai? Ini kan sudah minggu minggu kelima ya. Kita kan rencananya minggu ke-6 untuk presentasi. Izin Pak, masih progres Pak. Gimana? Ya, izin masih dalam progres Pak kalau kelompok Riko. Oh, masih dalam progres. Ya. Tapi mungkin Yang lain gimana yang lain? kurang tahu yang lain Pak. Kelompokku juga, Pak. Sama Pak, masih in progress Pak. Masih yang progres juga. Oke, masih ada 1 minggu lagi ya. Saya harapkan di minggu ke-6 semuanya sudah selesai sehingga nanti untuk giliran presentasinya kita acak aja gitu ya. Jadi minggu ke-6 besok mungkin masih lanjutkan ke materi destilasi. Nah, mungkin kalau ada sisa waktunya, kan banyak biasanya ya sisa waktunya ya. Nah, kita kita lanjutkan ke presentasi sehingga ada nanti di minggu ke-7 tinggal beberapa aja, nggak 6 kelompok. Takutnya kalau di minggu ke-7 6 kelompok waktunya kurang. Iya. Jadi gitu ya. Siap. Oke, Jadi, sudah mungkin untuk izin pertemuan apa? Izin bertanya Pak sebelumnya. Pengumpulan itu tadi lewat mana Pak? Pengumpulan ya mungkin besok aja. Jadi minggu ke-6 besok pengumpulannya bisa langsung ke saya gitu ya, kayak pakai flash disk atau langsung di drive aja kayak kemarin. Oh, siap Pak. Baik. Mungkin PJ-nya drive aja semuanya gitu, semua kelompok. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Ya, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Nah, ada sisa waktu 30 menit boleh digunakan untuk mengerjakan tugas besarnya. Mungkin kalau ngerjainnya sambil bareng-bareng ketemu langsung bisa ini ya, bisa lebih cepat. Baik Pak. Ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Sepertinya kalau online banyak kendalanya ya. Ya mungkin berikutnya saya akan usahakan untuk offline saja. Nah, tadi saya pengen nyoba gitu ya. Untuk sekali-kali online, ternyata malah banyak kendalanya. Ya, ya, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak.